dalam mengerjakan soal-soal sosial kultural, saya punya triknya. Triknya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengerjakan soal-soal sosial kultural dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi tes P3K yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi. Bapak Ibu, dalam mengerjakan soal-soal sosial kultural, saya punya triknya. Triknya adalah kita akan menjawab soal-soal tersebut dengan menggunakan teknik scanning. Teknik scanning itu Bapak Ibu merupakan teknik membaca cepat namun akurat. Nah, bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita latihan mengerjakan soal-soalnya. Oke, untuk soal yang pertama, kita akan membaca seluruh teks ini, namun kita juga harus menemukan keyword atau kata kunci yang tepat pada soal berikut ini. Nah, yuk kita coba. Anda bekerja di sebuah sekolah yang sangat menjunjung tinggi nilai keberagaman. Baru-baru ini, sekolah Anda merekrut seorang guru baru yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dengan mayoritas guru lainnya. Beberapa rekan kerja Anda mulai menjauhi guru baru tersebut. Sebagai seorang guru yang sudah lama bekerja di sekolah, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Oke, yuk kita lihat opsinya. Yang alfa, mengikuti arus dan menjauhi guru baru tersebut, tentu saja ini tidak tepat. Mengapa? Karena kata kunci yang kita dapatkan tadi adalah bahwa sekolah kita itu adalah sekolah yang sangat menjunjung tinggi nilai keberagaman. Yang bravo, membela guru baru tersebut dan mengajak rekan kerja lainnya untuk berinteraksi. Nah, ini bisa jadi ya. Mengapa? Karena sekali lagi bahwa sekolah kita adalah sekolah yang sangat menjunjung tinggi nilai keberagaman. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kita mesti melakukan interaksi positif dengan guru baru tersebut. Oke? Yang Charlie mencoba menengahi, bagus, namun jika tidak berhasil, membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini tidak tepat. Mengapa? Karena membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, ini kita tidak tahu ujungnya di mana. Apakah akan selesai atau tidak justru gitu ya. Oleh karena itu, opsi yang Charlie tidak kita sarankan untuk dipilih. Yang Delta melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah dan meminta solusi. Nah, ini juga cukup bagus. Akan tetapi, kata kunci lain yang kita temukan pada teks adalah ini yang diminta adalah peran kita sebagai seorang guru, yang mana kita udah lama kerja di sekolah itu. Nah, bagaimana peran aktif kita sebetulnya yang diminta? Kalau kita melihat opsi Bravo dan Delta, yang paling tepat tentu saja adalah opsi yang Bravo gitu. Nah, kalau yang Delta ini bagus, namun sedikit sekali peran kita di dalam proses menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Masih dengan teknik yang sama, kita akan membaca seluruh teksnya. Sekolahmu baru saja mengadakan lomba karya ilmiah dan kamu berhasil menjadi pemenang pertama, mendapatkan hadiah uang tunai yang cukup banyak. Orang tuamu menyarankan agar kamu menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk membeli hadiah bagi adikmu. Bagaimana reaksi dan tindakanmu terhadap saran tersebut? Alfa, aku akan menolak saran orang tuaku karena uang tersebut adalah hasil usaha dan kerja kerasku. Ini jawaban yang sangat tidak tepat, karena ini akan justru memperlihatkan sedikit kesombongan yang ada pada diri kita. Sementara yang meminta kita atau yang menyarankan kita untuk melakukan hal tersebut adalah orang tua kita. Yang bravo, aku akan membeli hadiah untuk adikku, namun dengan jumlah uang yang tidak terlalu banyak. Nah, ini mungkin ini adalah salah satu opsi yang cukup bagus. Mengapa? Karena kita memenuhi permintaan orang tua kita, yaitu membelikan hadiah untuk adik kita, namun kita juga menyisihkan keuangan kita untuk keperluan-keperluan kita pribadi. Oleh karena itu, pilihan yang bravo ini kita simpan ya. Kita lihat opsi yang Charlie. Aku akan membagi uang hadiahku menjadi 3 bagian untuk ditabung, untuk membeli hadiah untuk adikku,
dan untuk membeli sesuatu yang aku inginkan. Nah, ini lebih bagus dari opsi yang Bravo ya. Mengapa? Karena ini kita sudah menunjukkan kemampuan kita memanajerial keuangan kita, kemudian menjaga hubungan baik antara kita dengan orang tua kita dan adik kita. Serta kita juga sudah memahami bahwa kita juga sudah memikirkan masa depan kita, yaitu ditunjukkan bahwa kita menyisihkan sebagian uang kita ini untuk ditabung. Oleh karena itu, opsi Bravo kita eliminasi dan opsi Charlie kita centang. Oke, sekarang kita bandingkan opsi Charlie dengan opsi yang Delta. Aku akan meminta orang tuaku untuk mengelola uang hadiahku agar tidak habis terpakai. Oke, bisa ya. Hanya saja ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan kita justru apa namanya memanajerial keuangan kita. Dan yang Charlie itu eh, sudah jauh lebih bagus ya opsi yang Charlie itu. Dan yang Delta ini, Bapak Ibu, em, tidak menyinggung apakah em, kita mau untuk menyisihkan sebagian dari uang kita untuk membeli hadiah untuk adik kita. Oleh karena itu, yang Delta ini juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah opsi yang Charlie. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 3. Kamu baru saja dimutasi ke sekolah baru. Di sekolah ini, kamu berinteraksi dengan rekan kerja dari berbagai daerah asal dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Suatu hari, saat makan siang bersama, seorang rekan kerjamu dari daerah barat membuka topik pembicaraan tentang kehidupan pribadinya yang sangat terbuka. Kamu merasa topik tersebut kurang pantas untuk dibicarakan di tempat kerja. Bagaimana kamu akan menyikapi situasi ini? Alfa mengikuti pembicaraan dan mencoba beradaptasi dengan budaya mereka. Oke, kita tadi bilang apa? Kita bilang bahwa pembicaraan ini rasa-rasanya kurang pantas, ya kan? Oleh karena itu, kita tidak perlu mengikuti pembicaraannya. Oke, kalau mencoba beradaptasi dengan budaya mereka, oke lah ya. Akan tetapi mengikuti pembicaraan ini justru bertentangan dengan keyword yang kita dapatkan bahwa topik ini kurang pantas untuk kita bicarakan di tempat kerja. Oke, jadi opsi alfa ini kita tidak pilih. Yang Bravo meminta rekan kerjamu untuk menghentikan pembicaraan tersebut dengan halus. Oke, ini bisa jadi ya. Oke, yang Charlie mengubah topik pembicaraan ke hal yang lebih umum dan netral. Nah, ini juga bisa jadi. Jadi, sekarang Bravo dan Charlie itu adalah opsi yang mungkin. Nah, lebih baik mana? Bravo atau Charlie? Nah, menurut saya yang jauh lebih baik adalah si Charlie, Bapak Ibu. Mengapa? Dengan kita mengubah topik pembicaraan ke yang lebih umum dan netral, rasa-rasanya akan em, secara tidak langsung mengajak teman kita tadi itu akan berbicara hal-hal yang lebih umum dan netral. Jadi tidak tidak justru kita tidak menyinggung perasaannya. Bagaimana kalau yang Bravo? Yang Bravo ini walaupun dengan halus kita kan nggak tak pernah tahu ya penerimaan seseorang itu seperti apa. Oleh karena itu rasanya yang Charlie itu jauh lebih tepat. Sehingga yang Bravo kita coret dulu ya. Nah, sekarang kita lihat opsi yang D atau Delta. Membiarkan pembicaraan terus berlanjut namun dalam hati merasa tidak nyaman. Nah, ini sangat tidak layak untuk kita pilih sebagai jawaban. Fix. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah tentu saja yang Charlie. Oke, sekarang kita lihat soal yang terakhir. Anda diundang menjadi pembicara di sebuah acara seminar internasional dengan peserta dari berbagai negara. Tema seminar adalah menerapkan nilai lokal dalam era globalisasi. Salah satu peserta mengajukan pertanyaan yang meragukan nilai-nilai lokal yang Anda sampaikan. Dengan alasan nilai-nilai tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Bagaimana Anda akan merespons pertanyaan tersebut? Apakah yang alfa? Saya akan langsung membantah pendapat peserta tersebut dan menjelaskan secara detail mengapa nilai-nilai lokal tetap relevan. Nah, ini itu oke begitu ya, cukup oke. Hanya saja dengan kita langsung membantah ini
ini menunjukkan bahwa kita memang sedikit sekali memberikan ruang diskusi, ya. Jadi ini kita apa namanya, terlihat tidak siap menerima kritikan maupun masukan gitu ya. Jadi ini bukan opsi yang tepat untuk kita pilih. Yang Bravo, saya akan mengakui bahwa ada beberapa nilai lokal yang perlu disesuaikan. Namun tetap menekankan pentingnya menjaga akar budaya. Nah, ini cukup bagus ya. Ya, artinya di sini kita berpikiran yang sedikit lebih moderat daripada Alfa tadi gitu ya. Kemudian kita juga berpikiran terbuka. Artinya kita siap menerima kritikan atau masukan atau bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit nyeleneh begitu ya. Nah, yang Charlie, saya akan mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang lebih positif dan konstruktif. Ini bagus tetapi nggak tepat gitu ya pada konteks soal ini gitu ya. Ini artinya kita lari dari masalah, ya kan? Oleh karena itu, yang Charlie bukan opsi yang tepat. Yang Delta, saya akan meminta peserta tersebut untuk memberikan contoh konkret tentang nilai-nilai lokal yang dianggapnya ketinggalan zaman. Oke, ini juga tepat. Nah, sekarang antara Bravo dan Delta, yang mana yang lebih tepat? Coba kita lihat yang Delta ya. Saya akan meminta peserta tersebut untuk memberikan contoh konkret tentang nilai-nilai lokal yang dianggapnya ketinggalan zaman. Tentu ini adalah menunjukkan bahwa kita itu berpikiran yang moderat, dewasa, dan siap menerima pertanyaan maupun kritikan. Sehingga ini akan membuka ruang diskusi yang lebih mendalam gitu ya. Dengan kita menanyakan contoh konkretnya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa diskusikan tuh lebih dalam kita. Kita bisa mengelaborasi pendapat dari si penanya. Oleh karena itu, Delta ini memang kayaknya jauh lebih tepat dari opsi yang Bravo. Meskipun Bravo juga cukup bagus, tetapi sebagai respon awal itu saya lebih memilih atau cenderung itu memilih opsi Delta adalah opsi yang sangat perlu untuk dilakukan sebagai respon awal. Begitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ternyata sudah habis soal-soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Like video ini jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya, dan jangan lupa di-share barangkali video-video yang kita bahas ini bermanfaat buat saudara-saudara kita di luar sana yang kebetulan belum mampir di channel kita ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah nonton video ini hingga akhir. Saya Aprianto, sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.